konsep takwa, perintah takwa untuk tunduk secara totalitas kepada perintah Allah itu berlaku kullal umam, seluruh umat. Berarti bukan hanya orang Islam. Jadi konsep takwa itu adalah konsep universal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulikal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah salat subuh masjid yang kita cintai, Masjid Ukhuwah Islamiyah Perum Sekardangan Indah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan, masih memberikan tambahan umur kepada kita dan kesempatan serta tambahan umur. Alhamdulillah, kita awali dengan kegiatan yang sangat memberikan keberkahan ini. Semoga karunia nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita semua berbanding lurus dengan ibadah kita, berbanding lurus dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafaatuhu, yang kelak di hadapan Allah di yaumul akhir kita bersama-sama ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih berkahnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita tentang dua hal menyelamatkan dari godaan syaitan dan peran nafsu di dalam kehidupan kita adalah takwa dan sifat wara. Ini pendapat Imam Ghazali. Karena dengan takwa dan wara itulah kita akan mampu nanti menghadapi problematika dalam kehidupan kita. Takwa, sebagaimana telah kita ketahui bersama, takwa adalah bentuk ketulusan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Konsep takwa dalam terminologi Islam itu sebenarnya bukan hanya untuk orang Islam. Jadi konsep takwa itu walaupun akarnya dari agama Islam, tapi konsep ini menyeluruh. Bahkan konsep ini telah ditegaskan oleh Allah kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kita. Kita bisa baca penjelasan Allah secara tegas di dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah.
Atau ayat ini dimulai walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Surat An-Nisa ayat 131. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walaqad wassayna, sungguh kami telah memerintahkan atau sungguh kami telah membuat perjanjian alladzina utul kitaba min qablikum, kepada orang-orang yang diberi kitab min qablikum, sebelum kalian, ya sebelum kita, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah memerintahkan konsep takwa ini kepada alladzina utul kitaba min qablikum anittaqullah wa iyyakum anittaqullah. Jadi konsep takwa itu juga diwajibkan, ditekankan, ditegaskan kepada alladzina min qablikum. Alladzina utul kitaba min qablikum, orang-orang yang diberi kitab. Siapa utul kitab itu? Jumhurul ulama mengatakan orang Yahudi, orang Nasoro. Jadi konsep Yahudi, konsep Nasoro itu sama, ada ininya. Diwajibkan untuk takwa kepada Allah, ditegaskan. Ya kalau Yahudi sekarang tidak tahu. Utul kitab itu siapa? Ya orang Nasrani dan orang Yahudi. Bahkan ada ulama mengatakan as-sabi'in, atau agama-agama yang ada di dunia ini. Itu konsep utul kitab. Berarti konsep takwa ini konsep universal, bukan parsial. Konsep yang bersifat mencakup kepada semua agama. Orang Yahudi disuruh takwa, orang Nasrani disuruh takwa. Bahkan agama-agama itu disuruh takwa. Dengan penjelasan di dalam surah An-Nisa 131. Jadi konsep takwa itu bukan hanya konsep kita. Alladzina utul kitaba min qablikum, orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah sebelummu, wa iyyakum, dan engkau wahai Muhammad dan umatmu, anittaqullah, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, al-amru bit taqwa kana aman li jami'il umam. Konsep takwa, perintah takwa untuk tunduk secara totalitas kepada perintah Allah, itu berlaku kullal umam, seluruh umat. Berarti bukan hanya orang Islam. Jadi konsep takwa itu adalah konsep universal yang mengandung nilai-nilai seperti kejujuran, seperti kesabaran, seperti keadilan, kasih sayang. Ini merupakan nilai-nilai yang tidak terbantahkan, nilai-nilai yang diakui dan dihargai semua agama. Inilah yang oleh Allah disebut dengan takwa, menjadikan solusi dalam setiap problematika kehidupan manusia. Jadi konsep takwa ini bukan konsep hanya punya orang Islam, walaupun akarnya dari Islam. Nabi Adam konsep takwa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua konsepnya adalah takwa. Ketika fakta di lapangan seperti ini, nah disinilah keterlibatan nafsu, keterlibatan setan, sehingga manusia itu berbuat kejahatan, berbuat yang tidak manusiawi. Di dalam Al-Quran, dalam ulumul Quran itu disebutkan bahwa kata takwa itu tersebar di dalam Al-Quran sebanyak 258. Kalian cek bisa dari
Al-Fatihah sampai terakhir. Itu ada 258 kata yang ada di dalam Al-Quran, kata-kata takwa. 182 itu terdiri dari kata verb, kata kerja, baik kata kerja perintah atau informasi yang sekarang dan akan datang. Itu ada di dalam Al-Quran tentang takwa itu. 182 berbicara tentang kata kerja, baik perintah atau kata kerja lampau atau kerja-kerja akan datang atau sekarang. Yang 76 di dalam Al-Quran itu berbentuk noun atau kata benda atau nama, yang semuanya itu nanti punya arti sesuai dengan konteks masing-masing. Bisa berarti takwa ini tauhid, bisa berarti takwa keimanan, berarti takwa itu khasyah, takut kepada Allah, berarti takwa itu ketaatan, atau takwa itu tarkul maksiyah. Itu banyak sekali, sehingga ini menjadikan konsep yang universal, tidak hanya untuk orang Islam, tetapi takwa itu juga orang-orang yang diberi kitab oleh Allah. Siapa mereka itu? Yahudi dan Nasrani. Sebagian Imam Ghazali itu mengutip beberapa ayat yang berbicara tentang takwa tadi, yang sekitar 258 kata. Yang pertama ada di surat At-Talaq. Jadi hanya beberapa disebutkan kemarin, sekitar 12 Imam Ghazali menukil dari ayat Quran tentang takwa. Orang yang bertakwa akan diselamatkan dari beberapa kesulitan. Ya, orang yang komitmen dengan ketakwaannya, dengan tulus, ikhlas, tunduk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, pasti setiap kesulitan Allah akan berikan jalan keluar dan diberi rezeki yang halal. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Man itu man syartiyah, jadi syarat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa saja, tidak mengenal suku ini, tidak mengenal kedudukan, status sosial, pokoknya siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'allahu makhraja, maka Allah akan keluarkan dari kesulitan-kesulitan. Allah akan berikan jalan. Wa yarzuqhu, dan Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak menyangkanya. Aila ya'mal, tidak pernah mengira dan tidak pernah berpikir. Contoh, di bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa besar, yaitu Idul Kurban. Bermula dari kisah Nabiullah Ibrahim yang bertahun-tahun, karena ini masih Idul Kurban atau katakan Dzulhijjah ya, tanggal 19 mungkin. Ini Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun berdoa kepada Allah meminta keturunan. Ada ulama mengatakan 86 tahun doa Rabbi habli minas sholihin. Maka jangan pernah berdoa ini, ya, Rabbi habli minas, ya Allah berikan kami keturunan yang saleh, berikan kami anak-anak yang saleh. Ini dilakukan Nabi Ibrahim sekitar 86 tahun baru dikaruniai anak. Tetapi ketika anak itu sudah lahir yang bernama Ismail, ketika sampai usia saya itu usia yang sekitar 14 tahun, itu ada perintah dari Allah agar Ibrahim itu disembelih. Agar Ismail itu disembelih. Agar Ismail itu disembelih. Ini berat sekali, Pak. Bertahun-tahun tidak punya keturunan, setelah dikasih kok disuruh
Sembelih. Wah, ini balaun azim kata Quran. Ujian yang paling besar. Tapi Nabi Ibrahim punya ketakwaan yang kuat. Sifat takwa ini. Sehingga dia yakin ini perintah Allah. Kalau perintah Allah dia bisa ditunda. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah insyaallah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Tuhannya Ibrahim menguji kepadanya agar melaksanakan beberapa ujian termasuk menyembelih putranya Ismail, fa'atammahunna. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Ini buah ketakwaan. Dibawalah Ismail itu ke Mina untuk disembelih. Itu di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai anakku, aku bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ismail juga orang yang bertakwa. Orang yang betul-betul tulus dan tunduk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dia mau, tidak mendebat. Tidak seperti saya sekarang umpamanya. Ini ya, ayah mendapat mimpi dari Allah menyuruh menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Ayah di Siowo ya. Sampean kan sudah hidup sudah lama, saya kan baru ya. Tapi Ismail ini orang yang punya komitmen ketakwaan besar terhadap perintah Allah. Mengatakan, ya abatif al-tu'mat, wahai ayahku silakan, kalau itu memang perintah dari Allah, dibawalah. Ketika disembelih, dalam riwayat itu pedangnya, alat menyembelih itu tidak mampu. Lalu Allah mengutus malaikat untuk membawa apa? Kambing gibas, ya, kambing gibas dari surga. Wakila kambing gibas itu adalah dulu Habil pernah berkurban kambing. Ya, Habil dan Qabil itu kan dulu ceritanya juga disuruh korban. Ternyata ini kambingnya Habil. Dalam sebuah riwayat. Apakah Nabi Ibrahim itu berpikir nanti setelah saya menyembelih Ismail, tidak mungkin, pasti akan diganti kambing? Tidak ada itu. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran Nabi Ibrahim. Ya. Tidak pernah berpikir bahwa setelah menyembelih Ismail akan diganti kambing. Tidak pernah terlintas. Itu yang disebut dengan rizqun min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, cuma ada riwayat Bapak-bapak bahwa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di dalam surat At-Thalaq ayat 2 dan 3 itu Imam As-Saddi mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah, dikenal dengan nama Auf ibnu Malik Ashja'i. Jadi Auf ibnu Malik al-Ashja'i dari suku Ashja' Bani Ghatafan. Dia seorang sahabat yang kathirul iyal, banyak anaknya, wal faqah, dan miskin. Banyak anak dan miskin, ronda ya, banyak anak miskin. Dan saat itu anak dari Auf ibnu Malik al-Ashja'i itu ditangkap atau ditawan orang-orang musyrik. Jadi satu sisi dia itu banyak anaknya, miskin lagi, salah satu dari putranya ditangkap atau ditawan oleh orang musyrik. Akhirnya didesak oleh istrinya,
agar datang kepada Rasulullah untuk bertanya. Datanglah Auf Ibnu Malik ini ke Rasulullah menceritakan tentang problematika kehidupannya. Ya Rasulullah, saya orang miskin, anak saya banyak ya Rasul, dan salah satu anak saya sekarang itu ditawan oleh orang-orang musyrik. Saya susah Rasul. Mada ta'muruni ya Rasul? Apa yang perlu jenengan perintahkan kepadaku? Apa kata Rasulullah? Ittaqillah wasbir. Ittaqillah wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Wa aktsir an taqula. Perbanyaklah kamu. Nah ini ada sanadnya amalan ini dari Rasulullah kemudian kepada Auf Ibnu Malik Al-Ashja'i. Perbanyaklah kamu dan istrimu membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka ketika kita dipanggil sholat hayya 'alas shalah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billahil. Berarti kita tidak punya kemampuan untuk sholat, datang ke sini pertolongan Allah. Hayya 'alal falah, apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Wes, kata Rasulullah, pulang kamu, bilang sama istrinya dan sama anak-anakmu, ngamalkan ini. La haula wala quwwata illa billah. Maka pulanglah Auf itu ke rumahnya dan bercerita kepada istrinya, wahai istriku, tadi saya sudah datang kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan bacaan. Rasulullah tidak memberikan sesuatu kepadaku, tapi Rasulullah memberikan bacaan agar kita mulai sekarang banyak membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sejak itu keluarga ini istiqomah membaca itu. Jelang beberapa hari, anak yang ditawan oleh orang musyrik itu kembali ke rumahnya. Kembali, nggak tahu, bisa lolos dari tawanan orang musyrik itu tidak dijelaskan. Tetapi dia sudah lolos dari kesulitan ditawan oleh orang-orang musyrik. Dan anehnya, ketika di depan rumahnya dia sampai, dia membawa beberapa kambing. Berarti ini diberikan solusi oleh Allah dengan satu bacaan, melalui bacaan yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi orang yang bertakwa jangan pernah khawatir hidupnya. Orang yang bertakwa jangan pernah khawatir tidak mampu di dalam menjelaskan atau di dalam mengatasi masalah. Jangan khawatir. Allah akan memberikan jalan. Yaj'allahu makhraja. Allah akan menjadikan makhraj, solusi di dalam kehidupannya. Ini salah satu ayat tentang janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa itu komitmen dengan ketakwaan kepada Allah, diperbaiki amalnya. Ya, diperbaiki amalnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab 70 dan 71 ya, 70-nya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadidah, dengan perkataan yang benar. Ini sebenarnya penekanan. Perkataan yang benar itu sudah bagian daripada takwa. Tapi ditekankan oleh Allah, wa qulu qaulan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar adalah nilai-nilai yang ada di dalam budaya dan agama apapun. Yuslih lakum a'malakum. Ini penting. Yuslih, Allah akan memperbaiki a'malakum, amalmu, pekerjaanmu, ibadahmu. Jadi orang yang bertakwa itu
sedikit demi sedikit akhlaknya, ibadahnya, pekerjaannya akan diperbaiki oleh Allah. Allah langsung turun nih. Mungkin sholatnya kemarin-kemarin belum khusyuk, akan diberikan secara sedikit demi sedikit. Asalkan takwa ya. Komitmen untuk meninggalkan larangan Allah, komitmen untuk melaksanakan perintah Allah. Coba itu dipegang, insya Allah yuslih lakum. Allah akan mengubah. Allah akan turun tangan. Akhlaknya semakin baik, sholatnya semakin rajin, baca Al-Qurannya semakin rajin, ke masjid sebelum subuh sudah datang, sedikit demi sedikit Allah akan merubah kehidupannya. Rezekinya yang mungkin agak seret, sedikit demi sedikit Allah mudahkan. Dengan catatan takwa tadi, komitmen di dalam berbuat kebaikan, melaksanakan perintah Allah. Jadi ini jaminan kalau kita itu bertakwa, ibadah kita itu akan bisa khusyuk. Saya dulu pernah ikut pelatihan sholat khusyuk ya Pak. Banyak itu. Nggak khusyuk juga. Setelah saya teliti, oh berarti orang khusyuk sholatnya itu adalah orang yang sudah memulai meninggalkan maksiat. Dulu ya ada ngetren ya, pelatihan sholat khusyuk. Siapa anak Abu Sangkan, siapa banyak sekali. Saya kurang lebih 5 kali ikut itu. Nggak khusyuk. Sehingga saya berkesimpulan, oh khusyuk itu akan diberikan kepada orang yang betul-betul takwa. Salah satunya komitmen tauhid dan keimanan, khasyah kepada Allah, dan meninggalkan maksiat. Nggak usah latihan sampean, nggak usah latihan sholat khusyuk lah. Pokoknya sampean nggak tahu dulu ngetren pagi. Ya bagus juga lah, bagus juga. Saya kok ikut juga di hotel-hotel itu, masuknya 1 juta ya. Ya dulu ngetren. Siapa banyak ya, Ustaz, dokter siapa lagi itu? Enggak banyak. Ya monggo. Tapi dalam konsep ini, orang yang semakin takut kepada Allah, semakin berkualitas takwanya, khusyuk sendiri nanti itu. Karena yuslih lakum, ini Allah mengatakan, Allah akan perbaiki. Berarti kalau sampean rotok gak khusyuk, ya mungkin takwanya kurang lah ini ya. Introspeksi nih, takutnya kepada Allah kurang. Ini salah satu. Kemudian orang yang bertakwa itu ampunan dosa, dijamin dosanya diampuni. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Orang bertakwa itu bukan tidak berbuat kesalahan, Pak. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat kemaksiatan, berbuat dia, tidak maksum dia, bukan rasul, bukan nabi. Tetapi orang bertakwa ketika tergelincir melakukan kemaksiatan, fadhkurullah, maka dia ingat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Jadi kalau jenengan betul-betul komitmen dengan ketakwaan, andai kata berbuat dosa lalu minta ampun kepada Allah, yaghfir lakum. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang bebas dari maksiat, enggak. Cuma ketika ia tergelincir berbuat maksiat, segera kembali kepada Allah dan bertobat, dan tidak tetap melakukan maksiat. Artinya tetap berada dalam posisi itu, dia meninggalkan. Makanya orang-orang yang ahli takwa itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang paling bernilai ya, dalam kehidupan itu kecuali ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang bertakwa, janji Allah akan dicintai. Wah ini mahabbatum minallah. Ini penting sekali. Jadi maqamat tasawuf, terminal tasawuf, maka mahabbah, dicintai Allah termasuk makom yang tertinggi setelah makrifah kepada Allah. Jadi orang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala tentunya disenangi orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang yang disayangi oleh Allah tentunya akan disenangi orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa orang-orang yang dekat kepada Allah? Para malaikat, para ulama, para aulia Allah. Barang siapa yang sudah komitmen dengan ketakwaan akan disenangi oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu para malaikat. Kalau sudah para malaikat senang kepada kita, maka malaikat akan selalu memintakan ampun kepada Allah. Ini rumus. Ketika kita itu sudah dicintai Allah, pasti orang-orang yang dekat kepada Allah, malaikat, aulia Allah, orang-orang saleh, para ulama akan dekat kepada kita. Karena kita sudah mencintai Allah. Kenapa Nabi Ibrahim itu sukses di dalam menghadapi problematika hidupnya, ya, dari dibakar, ya kan? Nabi Ibrahim pernah dibakar, diusir oleh orang tuanya, dia kemudian meninggalkan anaknya di padang yang tandus, yang terakhir kemudian diuji dengan menjembelih putranya Ismail. Apa rahasianya? Disebutkan di dalam sebuah keterangan, ayyakuna hubbullah, ayyakunallah ahabba ilaihi mimma siwa. Ayyakunallah ahabba ilaihi mimma siwa. Nabi Ibrahim menjadikan Allah itu lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim daripada dirinya dan keluarganya atau orang-orang lain. Jadi Allah itu cinta pertama. Jangan sampai cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada kedudukan, cinta kepada jabatan itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu. Ini ternyata kunci sukses menjadikan Allah dalam hidup kita itu lebih kita cintai daripada yang lainnya. Ketika itu perintah Allah, hayya 'alas shalah, ayo tinggalkan. Saya kerja di pabrik, Ustaz. Ya enggak bisa. Kalau di pabrik kan enggak bisa, ketika adzan pulang enggak bisa. Artinya sudah ada niat, ya Allah ini perintahmu ya Allah. Jadi ada semacam ketika melaksanakan perintah Allah ada niat, ya Allah saya melaksanakan sholat ini ya Allah sebagai bentuk ketaatanku kepadamu ya Allah. Itu harus ada seperti itu, sehingga apa yang dilakukan itu berangkat dari ketakwaan, ya. Dan Allah akan menjamin rezeki bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah sudah cinta. Orang kalau sudah cinta, Pak, apapun akan diberikan. Ya, apapun kalau kita cinta kepada ke istri kita, jangankan emas dan permata, Dek. Jiwa aku itu. Cinta. Dulu masih awal-awal kawin. Aku setia kepadamu ya, Dek, fid dunya wal akhirah. Tapi dalam perjalanan perkawinan 25 tahun, 30 tahun, cintanya sudah mulai pupus. Yang ada adalah kasih sayang. Saya kadang-kadang iri, Pak. Ya, iri ketemu dengan bapak-bapak, ya ibu-ibu lah sudah tua gandeng tangan.
Ya Allah, subhanallah. Itu cinta atau kasih sayang, Pak? Sayang itu, cintanya sudah gak ada. Sayangnya, mawaddahnya sudah tidak ada. Rohmanya yang, ya Allah, Masya Allah, makan berdua di warung, enak air, ya Allah. Itu rahmah. Dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Di dalam Islam, rezeki itu bukan hanya berbicara tentang bilangan, Pak, tetapi juga berkah. Ini konsep. Di dalam Islam, rezeki itu bukan berbicara tentang jumlah, tetapi juga berbicara tentang berkah. Rezeki yang diperoleh dengan jalan haram, dicampuri dengan ketidakjujuran, bohong, penindasan, maka akan menghilangkan keberkahan dalam hidup. Ya mungkin banyak, mungkin banyak, mungkin lancar, tapi tidak akan berkah. Karena itu menyalahi perintah Allah. Jadi konsep rezeki di dalam Islam bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas keberkahan. Ya, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Maka Allah bersabda, Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk min jumlatil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, ini diterima amalnya. Jadi Allah berjanji orang-orang yang punya komitmen ketakwaan kepada Allah, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan berusaha sekeras mungkin menjauhi larangan Allah, Allah berjanji amalnya akan diterima. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama itu di dalam gramatikal linguistik bahasa Arab itu namanya huruf yang membatasi, harful hasr. Jadi terbatas. Ya, terbatas. Allah itu terbatas hanya menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Tidak bertakwa, tidak diterima. Karena itu pakai innama. Hanya saja. Seperti innamal a'malu bin niat, pakai innama. Innamal mu'minuna ikhwatun, pakai innama. Jadi kita ini bersaudara. Sebuah perbuatan itu tergantung niat. Lah ini Allah hanya menerima amalnya orang-orang yang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Allah berjanji orang yang bertakwa itu mendapat kemuliaan dan kehormatan. Jadi, orang yang bertakwa itu mendapat kemuliaan dan kehormatan. Di sini at-tasi nomor 8 di sini. Al-ikramu wal i'zaz, yaitu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang komitmen dengan ketakwaannya, tunduk patuh dengan perintah Allah tanpa bersyarat, maka Allah akan memuliakan. Jadi siapa yang bertakwa akan mulia, siapa yang terus bertakwa akan lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini yang saya katakan, kita punya keran yang sama untuk dekat kepada Allah, punya keran yang sama untuk dimuliakan kepada Allah tanpa memandang suku,
tanpa memandang nasab dalam tanda kutip yang rame. Tapi kalau punya nasab baik, alhamdulillah. Ini ajaran juga universal Islam, bahwa siapapun, dan Allah buktikan banyak di kalangan para sahabat menjadi orang besar, menjadi terkenal, menjadi dekat kepada Allah, mantan-mantan budak. Ini kan Bilal bin Rabah atau Atok bin Rabah di Mekah, itu seorang budak, hitam lagi, tapi karena ketakwaannya itu terangkat, Pak. Banyak juga At-Tabi'in, Hasan Al-Basri itu juga mantan budak yang dimerdekakan. Berarti Allah membuktikan siapa saja yang mau meningkatkan ketakwaannya, Allah akan muliakan. Ini konsep yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang paling mulia itu bukan yang paling banyak hartanya, bukan. Yang paling mulia itu bukan yang jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, bukan. Status sosialnya tinggi, bukan. Allah katakan akramakum indallahi atqakum. Subhanallah. Enak ajaran Islam. Siapapun itu punya keran yang sama untuk menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Apa syaratnya? Ya tadi, komitmen dengan ketakwaan kita. Ya, kita laksanakan perintah Allah mungkin berat, sholat subuh berat, sholat malam berat, ya Pak, bersedekah mungkin berat, tapi karena komitmen ketakwaan kepada Allah, tunduk bahwa itu perintah Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk bersedekah, Allah berikan kemudahan untuk berangkat ke masjid. Ya, akan diperbaiki oleh Allah sedikit demi sedikit. Allah akan turun langsung memperbaiki kehidupan kita. Nah ini kabar gembira menjelang kematian. Di sini al-bisyaratu indal maut. Nah, ini penting, Pak. Usia-usia yang sudah kayak saya ini, umur 60 itu sudah dipanggil-panggil oleh malaikat. Umur 60 sampai 70 itu dipanggil oleh malaikat, ya, agar selalu dekat kepada Allah. Jadi orang yang terus memperbaiki ketakwaan kepada Allah, nanti itu ketika naza atau sakaratul maut. Sakaratul maut, detik-detik menjelang kematian. Sakaran itu kan mabuk aslinya, sakaro yastur. Artinya sudah yang mabuk, sudah tidak ingat siapa-siapa. Loh, orang yang komitmen dengan takwanya nanti dikasih kabar gembira. Dalam riwayat nanti ada slide, Pak. Umpamanya saya mau meninggal, Pak Maryadi meninggal, mudah-mudahan masih dipanjangkan umur. Jangan dikaitkan dulu Pak Maryadi kemarin itu bicara tentang kematian, meninggal. Ya itu tidak ada kaitannya ya. Itu digaduk-gaduk aja ya. Nggak ada kaitannya kematian, nggak ada kaitannya dengan apa-apa. Kadang-kadang orang itu, ya lu Pak Maryadi dulu kemarin ngisi di Ukhuwah Islamiyah bicara tentang kematian, mati. Itu nggak ada, Pak. Digaduk-gaduk itu karena sudah kalau nggak mati, ya enggak. Ini kadang-kadang ya, iya Ustaz. Ya sudah, kemarin ngomong saya ketemu ya. Ya, saya minta maaf ya. Selamat dengan saya Ustaz. Mati. Enggak ada hubungannya dengan selamat itu, Pak. Enggak ada hubungan. Mati adalah satu, wa asbabu mutafarri'. Mati itu satu dan sebabnya bermacam-macam. Enggak usah takut kematian, enggak usah terlalu berani. Ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Tidak ada kematian seseorang itu kecuali sudah izin Allah, kitaban muajjala, waktu yang sudah persis, sudah ditentukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa diakhirkan. Kenapa? Ini sesuatu yang
Pasti. Mudah-mudahan panjang umur. Ini sudah suruh tak lanjutkan sebentar. Jadi nanti kalau kita nazak, termasuk orang-orang yang ahli takwa, itu ada slide Pak. Ada slide bertulisan Maryadi ahli surga. Wih, di situ sudah ada gambar surga, ada bidadari, ada minuman-minuman. Masya Allah, alamnya indah. Sehingga ruh saya itu ingin melompat. Karena sudah lihat slide-nya itu ahli surga. Coba kalau slide-nya itu Maryadi ahli neraka. Masya Allah. Jangan. Ya, saya pernah itu menjaga orang yang sudah nazak. Macam-macam Pak. Ada yang tersenyum. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya adani ya Ustadz. Sebentar lagi saya akan pulang. Masya Allah. Ono sing sadar. Ada yang aduh, takut kan itu. Saya tanyakan setelah sadar, Pak, kenapa sampean kok tadi kok kayaknya ketakutan? Iya Ustaz, saya didatangi orang Ustaz gede, Ustaz wireng, bawa tombak, saya bawa ditombak. Ya Allah. Mudah-mudahan kita nanti slide-nya bagus, Pak. Ya Allah, slide-nya bagus. Siapa yang menentukan ini? Ketakwaan kita. Sampai nanti di slide, ya Allah, ketika sudah digambarkan surga dengan kenikmatannya, sakit sakaratul maut tidak terasa. Padahal dalam hadis itu sakaratul maut, sakitnya itu seperti ditusuk-tusuk, dicincang 300 pedang. Saya nggak tahu, nggak merasakan, nggak pengalaman. Ya mudah-mudahan belum bisa nggak pengalaman, masih lama. Artinya seluruh badan itu sakit semua. Kita sakit gigi sudah Masya Allah, sakit gigi. Kolesterol, Masya Allah gak bisa melaku. Ini seluruh fisik, seluruh sel-sel itu merasakan sakit. Dan Rasulullah menggambarkan seperti ditusuk 300 pedang. Ya Allah. Tapi ketika slide-nya itu adalah gambar surga, di situ ada bidadari yang cantik, melompat roh itu Pak. Sampean pernah orang nazak itu, ayo Pak baca syahadat, nggak bisa. Asyhadu Berarti di situ jangan-jangan slide-nya digambarkan neraka. Lah orang yang ahli takwa ini alladzina amanu kanu yattaqun lahumul busyra, diberikan kabar gembira fil hayatid dunya, di dunia, yaitu saat kematian. Mudah-mudahan gambar slide kita nanti kalau diambil oleh Allah, sakitnya sakaratul maut tidak terasa karena melihat bidadari yang cantik, sebagaimana perempuan-perempuan yang jejer. Dan di situ Nabi Yusuf keluar karena saking tampannya, maka tangannya diiris tak terak karena delokonggan. Mudah-mudahan nanti kita delok bidadari Pak. Ya Allah, kepingin ketemu bidadari, tapi jangan sekarang ya. Jangan sekarang, amalnya masih kurang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya ini buah dari ketakwaan. Ternyata konsep takwa itu tidak hanya berlaku untuk umat Islam, walaupun akarnya dari agama Islam, tapi berlaku seluruh agama-agama yang lain. Sampun nggih? Monggo Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya pikir bukan hanya hal takwa bahwa itu untuk universal. Nggih. Saya meyakini Al-Quran pun juga universal, Pak. Jadi kitab Al-Quran ini bukan hanya kitabnya orang Islam. Jadi menurut saya salah kaprah. Kitabnya orang Islam itu adalah Al-Quran, bukan kitabnya manusia itu. Iya. Ini pendapat saya Pak Ustaz. Nanti bagus. tolong dikoreksi kalau keliru. Bahkan kitab Injil itu juga kitabnya bukan kitabnya orang Kristen, Pak. Iya. Injil yang murni ya. Iya.
Jadi itu manusia pada saat itu yang disalurkan ke lewat Nabi Isa, yang orang Kristen bilang Yesus ya. Cuma terus kan menurut kita kan diselewengkan menjadi dituhankan. Jadi salah sendiri kita, Pak. Salah kaprah kita. Jadi akhirnya Pak, bukan universal lagi, kita itu diracuni, otak kita diracuni sendiri. Jadi mengotak-ngotak sendiri kita. Oh ini Islam, kitabnya sehingga diracuni sendiri pikiran kita. Sehingga yang tadi mestinya tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, akhirnya kita sendiri mengenal suku. Contohnya akhirnya apa? Kita tidak suka kepada orang yang kebetulan beragama Kristen, ya toh, tidak suka ras, suku Cina misalnya, ini tidak suka Yahudi gitu. Padahal ada ayat yang menyebutkan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, untuk beribadah kepadaku. Kan itu Pak Ustaz. Jadi sebetulnya konsep Allah itu kasih sayang, berbuat adil, itu universal Pak. Universal sebetulnya. Sehingga kita juga mengenal benci terhadap babi. Loh, kok babi ciptaan Allah kok dibenci ya? Anjing tidak disukai, dibenci. Padahal itu hanya yang diharamkan kan dagingnya ya Pak Ustadz ya. Ini supaya kita tuh kembali ke ini loh Pak. Asli ya. Aturan-aturan Allah gitu menurut saya ya. Sehingga Pak Ustadz, jadi kalau tadi tidak mengenal suku, Al-Quran itu tidak mengenal ras. Jadi kalau ada suku Madura yang sering dibully itu, saya tidak pernah marah Pak Ustaz. Tanya teman-teman itu kan nggak pernah marah ya kalau dibully itu. Karena apa? Karena ajaran kita tidak mengenal ras. Dan saya bilang kita itu ya manusia Madura itu sodako terbesarnya adalah mengikhlaskan untuk dibully orang Jawa. Ya gitu ya. Sodako terbesarnya orang Madura itu mengikhlaskan diri untuk dibully. Karena kita dengan begitu kita berbuat sabar gitu loh Pak Ustaz. Ya, jadi gitu Pak. Jadi jangan dibalas bulinya orang-orang Jawa terhadap terhadap orang Madura Pak Maryadi. Ini kan sama-sama suku ya. Jadi itu sedekah terbesar kita Pak Ustaz. Karena kita nggak membutuhkan nilai dari manusia, tapi nilai Allah. Ya, itu pendapat saya Pak Ustaz. Jadi mau ngoreksi bahwa Al-Quran itu bukan kitabnya orang Islam, kitabnya manusia dan alam semesta. Terima kasih. Alhamdulillah, itu menambah ya, dari wawasan kita. Jelas ya, Al-Quran itu universal. Al-Quran itu datang sebagai agama-agama untuk membenarkan agama-agama, mendukung agama-agama yang sudah ada. Jadi ada Islam secara nama, ada Islam secara substantif. Islam itu kan pasrah. Setiap agama yang memang punya ajaran pasrah kepada Allah, hakikatnya ya Islam. Artinya secara filosofi. Tapi Allah menurunkan beberapa agama, agama samawiyah, alladzina utul kitab. Siapa utul kitab itu? Yahudi. Tapi Yahudi sekarang ono Yahudi Zionis, ono yang Yahudi yang Zionis sampai sekarang itu. Palestina di seperti itu. Memang substansinya kita tidak boleh membenci, tidak boleh itu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum
min dzakarin au untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Praktek di lapangan tadi Pak, karena nafsu, karena godaan setan, sehingga ajaran-ajaran universal Islam yang di situ bernilai kejujuran, kesabaran, keadilan, kasih sayang, itu jangankan agama, budaya yang diciptakan manusia itu kejujuran, keikhlasan, kesabaran, itu nilai-nilai yang dijunjung tinggi, bukan oleh agama, oleh budaya. Nah, kenapa? Disinilah tadi ya ada dua, ada ma'ruf, ada mungkar. Yang ma'ruf itu kita laksanakan, yang mungkar ya kita lawan. Melawannya ya macam-macam ya. Kalau mampu dengan kekuasaan monggo, kalau tidak mampu ya berkata-kata, kalau sudah tidak mampu ya dengan berdoa. Ya sebenarnya seperti itu. Tapi tadi ketika di dalam kita bermasyarakat, nilai-nilai itu tercerabut. Misalnya sudah itu Islam universal. Islam itu apa buktinya? Mengatakan Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad. Siapa Muhammad? Dia Quran. Ya, Muhammad itu kan Nabi Muhammad kan Quran berjalan. Illa rahmatan, rahmat lil alamin, Pak. Semua. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan mendapat rahmat dari agama kita ini. Cuma namanya di dunia diuji. Ad-dunya darul bala. Dunia itu adalah tempat uji, sehingga ada yang melanggar, ada yang membuli tadi. Seharusnya kalau dibuli ya sudah, tidak ada bully membuli itu. Karena itu tadi, kata Imam Ghazali, dipengaruhi oleh nafsunya ya, sukuisme. Ada apa istilahnya, tanasub, apa ya, ta'assub yang berlebihan. Kalau ndak organisasinya gak enak, kan itu prakteknya, iya kan? Kalau ndak sama organisasinya dengan saya, aku nggak, kan begitu prakteknya di lapangan. Tapi hakikatnya itu nggak ada. Ya, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu bisa diterapkan kepada semua kehidupan manusia. Cuma pertanyaannya, seberapa jauh kita memahami Quran. Nah, di sini tugas orang-orang alim, para guru, pada syekh untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat umum bahwa Al-Quran itu adalah kitabnya seluruh manusia. Cuma Allah memberikan Injil. Injil itu tidak keluar dari isi Al-Quran sing asli, nggih. Karena yuharifunal apa kan sudah terjadi ya, yuharifunal kalima amma wadhi. Mereka itu merubah, yuharif, mengganti. Itu sejarah Pak ya, sejarah. Tapi hakikatnya agama-agama samawi yang tiga itu, Islam, Yahudi, Nasrani, asalnya itu dari Allah. Kok prakteknya beda? Nah, disinilah sejarah kehidupan manusia. Ada yang melanggar, ada yang taat. Tapi saya setuju Pak, bahwa ajaran Al-Quran itu universal. Tapi ada yang menerima enggak? Karena ya orang Yahudi itu, karena yang membawa Nabi Muhammad tidak percaya. Coba nabinya sendiri percaya, iya kan? Yang membawa saja. Siapa yang membawa Al-Quran? Muhammad. Enggak aku. Enggak ada keturunan Nabi dari Quraisy itu. Enggak ono. Yang ono dari Bani Isra. Itu kan gengsi saja. Yang membawa Nabi Muhammad. Maka Al-Qurannya wes. Karena yang membawa Nabi Muhammad, mereka juga enggak mau. Ya begitu. Nah. Ya insya Allah seperti itu Pak ya. Ya di lapangan karena hidup ini adalah ujian, ada yang membenci, ada yang menyayangi, itu biasa Pak ya. Itu dibully ya, saya kadang-kadang Ustaz sampean telole Pak ya, sudah telole Pak. Tapi kan orangnya api enggak tadi ya. Apa? Mungkin mereka itu bergurau saja, enggak dimasukkan ke. Aku kadang-kadang kelarangan itu ngomong bahasa Madura. Oh, telok lemak ya. Apakah saya tersinggung? Enggak. Karena itu sudah mungkin bahasa sosial. Mungkin bahasa maaf nggih. Kalau di Surabaya ada yang maaf ya apa ya? Mesu.
Lah aku lek ketemu temanku di Peso, wah Maryadi, apakah itu enggak? Karena saking kangennya, gak pernah ketemu, muncul kata-kata itu. Wah Maryadi, apakah itu menghina? Enggak. Mungkin karena senangnya, lama enggak ketemu, muncul kata-kata itu. Iya Pak. Jadi kata-kata itu tidak lepas dari konteksnya. Jadi kata-kata itu dilemparkan tidak dalam ruang kosong. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi. Nah, selama ini umpamanya Madura dibully itu hanya ya bahasa persahabatan gue. Kalau saya sering itu Pak, Ustaz, telole mbak enggi sudah. Lek sampean tersinggung, beda lagi. Berarti inisinya masih ya latihan lagi. Ya, tak apa-apa pahalanya. Ya, orang dibully itu kan dosanya dikurangi, pahalanya tapi jangan menjadi orang yang tipe-tipe orang yang mau dibully, jangan. Artinya riba itu tidak boleh, tapi merangsang orang untuk riba gak oleh bisa Pak. Di sopo tonggoe gak nyapa, itu kan merangsang untuk riba tidak boleh, merangsang orang lain untuk riba juga tidak boleh. Insyaallah begitu Pak. Insyaallah saya setuju tadi dengan pendapat tadi bahwa Al-Qur'an itu adalah universal untuk rahmatan lil alamin. Prakteknya kok tidak seperti itu? Nah, disinilah manusia diuji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sukses masuk surga, yang tidak sukses masuk neraka. Aku lu kali hadza fastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah keliru saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.